merasa wah ini saya sahabat saya nih, udah dipuji-puji dipuji-puji. Tapi kemudian ada piagam itu saya kasih Trump ke Bapak Presiden. Udah mati saya ini, kurang ajar banget saya Trump nih kan. Acaranya kan di Davos itu ya acara tahunan antara wakil pemerintah dengan para pengusaha lah gitu ya. Ke depan gimana ekonomi dan sebagainya. Nah waktu itu Trump bilang ya saya mau hadir. Tiba-tiba nggak ada cerita tentang mau ada penandatangan. Tiba-tiba mungkin dibajak itu acara. Kalau misalnya tadi kita ngeliat kalau dijelasin Prof, kayaknya berat banget ya. Keikutsertaan Indonesia dalam World of Peace yang versi Trump ini gitu ya, dengan tadi pasukan kita yang kekuatan dari pasukan kita juga dan dampak dari agreementnya gitu. Menurut Prof kita bisa mengundurkan diri nggak? Kalau itu memang merugikan kita secara masif ya dan sampai bikin Indonesia makin lemah di mata dunia. Iya, sangat bisa. Jadi sebelumnya saya kasih tahu ya, keanggotaan kita itu kalau saya lihat di pasal 11 dikatakan bahwa keanggotaan kita itu kalau misalnya kita udah tanda tangan sudah langsung jadi anggota. Padahal kalau biasanya perjanjian internasional untuk misalnya membentuk organisasi internasional kita tanda tangan ya, lalu kemudian bawa ke DPR untuk diratifikasi. Kalau DPR bilang oke, baru kemudian ada proses kita deposit lah ke satu negara atau kita exchange untuk kemudian baru berlaku efektif. Kalau ini enggak, di pasal 11, ini kacau juga dalam hati saya ya, kita dijebak di sini. Pasal 11 mengatakan kalau kita sudah tanda tangan, maka kita secara sementara sudah mengakui ketentuan-ketentuan yang ada di dalam piagam BOP. Nah, nanti kalau misalnya ada pengesahan dan kemudian katakanlah dalam proses pengesahan itu kita nggak dapat pengesahan itu, ya boleh kita keluar dari situ karena kita nggak dapat pengesahan. Maka sekarang ini kita sudah jadi anggota. Nah, apakah nanti bisa keluar? Bisa. Nah, caranya nggak usah kita bilang kami keluar Trump gitu, nggak usah. Tapi kita pergi ke DPR bilang mohon maaf ya, kita nggak bisa terima nih karena terlalu riskan. Nah nanti tinggal kan Bapak Presiden bilang mohon maaf ya Trump, bukan saya nggak mau. Bisa tapi kan DPR. Nah bisa nggak, Prof? Iya, mudah-mudahan bisa. Tapi dengan catatan ya mudah-mudahan Bapak Presiden nggak terlalu dekat banget sama Trump gitu ya. Kan saya sedih juga nih Trump itu merasa wah ini saya sahabat saya nih, udah dipuji-puji. Tapi kemudian ada piagam itu saya kasih Trump ke Bapak Presiden. Udah mati saya ini, kurang ajar banget saya Trump nih ya. Marah sama Trump itu. Kok kayak disuruh pegang. Ya Allah saya bilang. Aduh. Tapi tadi ada kata Prof misalnya dijebak. Berarti dalam penandatangan itu Indonesia beneran kita dijebak atau? Iya, nggak sendirian kita. Banyak negara yang dijebak. Nah, maksud saya gini loh, sebelum penandatanganan itu, apa delegasi Indonesia nggak ada yang baca dulu gitu? Apa nggak ada yang bisikin Pak Presiden, Pak ini ternyata Pak pasal 11 Pak, pasal 11 gitu kan? Jadi gini, kan yang saya tadi katakan, acaranya kan di Davos itu ya acara tahunan antara wakil pemerintah dengan para pengusaha lah gitu ya, ke depan gimana ekonomi dan sebagainya. Nah waktu itu Trump bilang ya saya mau hadir. Tiba-tiba nggak ada cerita tentang mau ada penandatangan. Tiba-tiba mungkin dibajak itu acara, diambil sesinya. Oke kita kumpul kan sekarang ini banyak kepala negara, kepala pemerintahan udah datang. Nah langsung disodorin. Karena apa? Kalau saya nggak salah, saya baca di berita itu Pak Menlu Sugiono bilang bahwa oh ya kita waktu itu agak sedikit diburu-buru kan gitu. Jadi kalau misalnya dikaji, ya enggak. Ya, dan semua kepala negara, kepala pemerintahan mungkin pada saat itu berpikir masih dalam konteks yang resolusi 2803, bukan yang dibuat oleh pemerintahan Trump ini. Jadi ya nggak ada kajian-kajian itu. Baru sekarang mulai dikaji. Oh iya ya. Ya memang sih saya awalnya yang menyuarakan ini lihat pasal ini. Karena kan saya walaupun tahu masalah hubungan internasional, tapi kan keahlian saya di hukum internasional. Jadi saya lihat pasal-pasalnya. Waktu itu sehari setelah ditandatangani, saya lihat di internet, saya cari-cari, oh dapat nih. Saya pelajari satu-satu kan, oh ini gini. Saya waktu itu, saya udah teriak-teriak, udah ngomong, wah ini aneh nih, nggak bener nih, saya macam-macam gitu kan.
Tapi banyak juga, terutama netizen-netizen yang mengatakan bahwa bagus nih Bapak Presiden, kita dibawa ke level yang lebih tinggi daripada sebelumnya gitu kan. Waduh, maki-maki saya juga ya. Ya udahlah, terima aja saya, mau gimana lagi saya. Masih kena ya, Prof, Masih kena. Sekarang hati-hati akun centang biru ya. Nah, Prof, sekarang kita geser dikit. Situasi di Gaza itu kan salah satu titik panas untuk geopolitik dunia ya. Nah, kemudian sempat juga bagaimana ketegangan Iran waktu itu kan dengan Israel. Nah, kemudian sekarang mulai hangat lagi nih antara Amerika dengan Iran ini. Nah, banyak yang bilang, wah ini bisa jadi pemicu perang dunia 3. Apa benar, Prof? Bisa jadi kayak gitu. Jadi gini, kenapa memanas lagi di Iran itu, ini kan pasca Venezuela. Iya. Ya kan? Venezuela, Trump merasa, wah bisa juga ya, bisa, gitu ya, mengganti pemerintah, kan gitu kan, dengan cara serang aja, cokok, langsung, wah diadili, cari alasan gitu kan. Nah, dunia bilang, ini melanggar hukum internasional. Menurut pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, hubungan antar negara itu tidak boleh, misalnya menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau kekerasan untuk diarahkan ke teritorial integritas dari suatu negara. Yang dilakukan Trump kan gitu. Tapi apa kata Trump? Saya nggak butuh hukum internasional. Yang menentukan boleh atau tidak adalah moralitas saya, katanya. Ya. Standar moralnya ada di Trump. Di Trump. Kan dunia langsung bingung. Waduh, kok kayak begitu, gitu kan? Mana ini? Oh, hukum internasional, mana ini multilateralisme? Jadi nentukan Trump. Udah, tapi kan siapa yang berani lawan Trump? Nggak ada kan negara. Udah, mungkin Trump merasa posisinya, wah ini bagus nih, nggak ada yang lawan. Nah, kebetulan ini ada masalah di Iran. Awalnya kita tahu ada demo anti terhadap pemerintah di sana kan. Demo karena gencetan ekonomi dan lain sebagainya. Gimana nggak terjadi gencetan ekonomi, orang diembargo sama Amerika sama banyak negara kan. Nah, akhirnya demo itu besar, terus kemudian ditangkepin, ada yang ditembak, ada yang mau digantung gitu kan. Nah, mungkin Trump melihat, wah ini ada celah untuk saya bisa masuk nih, ya, entry point. Maka dia bilang, itu kalau misalnya ya pimpinan Iran, kalau kamu sampai gantung, saya akan serang kamu. Wah, siapin, ya kan? Nah, di sini Netanyahu ngerasa sur juga nih. Wah, kenapa? Karena ngomong sama Trump, serang aja. Supaya apa? Supaya terjadi pergantian pemimpin. Nah, yang satu lagi yang merasa sur juga, yaitu anaknya Reza Pahlavi, anaknya Syahiran, yang mengatakan bahwa, ya nanti kembalikan ke saya. Kalau saya nanti jadi pemimpin di Iran, maka satu, saya akan punya hubungan baik dengan Amerika dan Israel. Kedua, pengayaan uranium akan saya stop. Pembuatan senjata nuklir akan saya stop gitu kan. Jadi dengan harapan nanti diinstal ke situ. Nah ini kemudian udah siap-siap mau serang, bahkan udah sampai D-Day-nya udah mau hari itu, Trump tiba-tiba bilang nggak jadi. Bener-bener nih saya bilang nih kan, bukan Amerika Serikat, bukan kabinetnya yang ngasih tahu, dan pokoknya Trump. Jadi kali dia bangun tidur, kayaknya nggak bagus, udah nggak usah. Itu yang bikin harga emas naiknya. Gara-gara waktu itu kan naik, ya kan? Naik banget. Naiknya sampai 160 sekian ribu per gram. Iya. Itu dalam 10 tahun terakhir tuh tertinggi. Sejarah, dan tiba-tiba langsung turun. Nah, langsung turun. Tapi waktu itu kan nggak jadi. Sekarang mulai lagi nih. Iya. Ya kan? Karena Trump bilang, oke, sekarang udah nggak demonstrasi lagi. Sekarang deal, kesepakatan yang harus disepakati antara Amerika Serikat dengan Iran terkait dengan pengayaan uranium dan senjata nuklir lah gitu kan. Nah, mereka deal. Negosiasinya juga lucu juga. Nggak mau ketemu harap-harapan Iran. Ya, jadi Steve Witkoff ketemu sama dari pihak Oman. Nanti Iran ke pihak Oman. Jadi yang pihak Oman nanti ngomong ke sini, ngomong ke sana gitu ya. Pokoknya prosesnya agak aneh juga. Tapi ya sudahlah, berproses. Lalu Trump bilang kemarin nih, kalau nggak salah seminggu 2 minggu yang lalu ya. Dia bilang, pokoknya kalau nggak deal, maka saya akan serang. Dan orang berpikir hari Sabtu akan ada penyerangan.
maka harga emas naik. Nah, iya, benar. Kalau sama beliau, pokoknya kita bicara harga emas. Soalnya dipantau terus harga emas kan gitu. Dan belajar nih. Jadi kalau ada kayak begini nih, kayaknya naik gitu kan. Tapi kan sekarang turun lagi nih. Karena apa? Trump bilang, udah nanti dulu. Katanya kita kasih kesempatan. Tinggal dikit lagi nih katanya. Jadi mungkin dikasih waktu sampai 15 hari. Ya, tapi kita nggak tahu. Tapi kalau di Amerika itu ada istilah TACO. TACO itu namanya singkatan dari Trump always chicken out. Ujung-ujungnya dia nggak berani katanya, pengecut juga dia gitu. Gertaknya aja kencang gitu kan. Nah itu sampai kayak begitu. Oke. Nah dari situasi yang sekarang ya Amerika dengan Iran, negara mana yang diuntungkan? Yang pasti Israel lah. Ya, Israel. Dan Israel itu kemarin kan sebelum pertemuan BOP Netanyahu udah ketemu sama Trump. Dan Netanyahu bilang saya ini dengan Trump ini udah paling banyak kunjungan saya ke Amerika Serikat. Dan Netanyahu menginginkan agar di Iran itu terjadi pergantian kepemimpinan supaya tidak lagi menjadi momok ya bagi Israel. Karena apa? Selama ini Iranlah yang memberikan amunisi, memberikan ya macam-macam ke Hamas. Hamas menyerang ke Israel. Jadi bayangkan ke depan nanti Israel itu menang banyak. Pertama adalah dia tidak akan mendapat lagi serangan-serangan ke Israel. Karena apa? Hamas, katakanlah kalau misalnya BOP sukses ini dengan ISF-nya akan dilucuti senjatanya. Lalu kemudian yang kedua, kalau misalnya memang berhasil serangan Amerika ke Iran dan ada pergantian rezim di sana, maka sudah tidak ada lagi ya dari misalnya Hezbollah yang juga difasilitasi sama Iran atau dari Yemen ini ya itu juga ada kan. Nah itu udah tenang nih Israel. Nah kalau yang pertama adalah dia tenang nggak dapat serangan, yang kedua tahapan berikutnya adalah bagaimana Israel itu bisa mengembangkan wilayahnya itu yang sekarang diklaim sebagai punyanya rakyat Palestina, itu akan punyanya Israel. Tapi sebanding nggak kekuatan militer antara Amerika dan Iran? Oh kalau misalnya sebanding ya tidak sebanding lah ya, karena Amerika pasti besar, tapi kan masalahnya nggak bisa semua pada saat yang bersamaan kekuatan militer Amerika dibawa semua ke dekat Iran gitu ya. Nah sekarang ini kan sudah datang 2 kapal induk. Kalau yang kemarin itu memang sudah 1 kapal induk tapi nggak jadi katanya Trump karena nunggu 1 kapal induk lagi kan gitu kan. Nah kalau misalnya 2 kapal induk lalu kemudian dia akan melakukan serangan-serangan udara ya mungkin aja bisa berhasil. Tapi Iran sudah mengatakan Ayatollah saya nggak takut dengan kapal induk itu karena kemampuan dari mungkin angkatan laut Iran itu bisa menenggelamkan kapal-kapal induk itu. Nah, Prof ini yang menarik juga. Pak Prabowo sempat bilang posisi politik luar negeri Indonesia non-blok itu tidak menjamin Indonesia aman ketika perang dunia ketiga meletus gitu. Apa benar? Ya sebenarnya sih beliau ingin menyampaikan dalam skenario ada 2 negara besar yang berbenturan begitu ya. Misalnya tadi kan ditanya kalau misalnya serangan Amerika ke Iran bisa nggak menjadi perang dunia ketiga? Ada kemungkinan karena kemarin itu pesawat-pesawat pengangkut besar Rusia itu udah masuk ke Iran pada waktu ya Trump juga menyiapkan itu. Ini kalau saya lihat berarti kan ini mungkin nggak cuman Iran lawan Amerika tapi Rusia lawan Amerika. Belum lagi nanti Cina mungkin. Ya kita nggak tahu nih. Kalau seperti itu ada 2 kekuatan yang kuat ini berbenturan, ya pastilah akan terjadi perang dunia ketiga. Nah dalam situasi seperti itu, senario seperti itu, menjadi pertanyaan nih bagi Bapak Presiden mungkin, apakah kalau kita non-blok, kita akan aman-aman aja, seliweran, ya, atau misalnya penggunaan senjata nuklir, ada salah satu yang menggunakan, kemudian dibalas lagi, pasti juga kita akan kena kan gitu kan. Mungkin pertanyaan itu akan mengarah bahwa kita harus berpihak kepada salah satu kekuatan. Siapa kira-kira kita akan berpihak ke? Nah kalau sekarang nih yang saya lihat, kalau mungkin zaman Pak Jokowi mungkin ke Cina gitu kan, kalau sekarang ke Amerika. Karena kedekatan itu yang dengan mungkin, ya. Dan itu banyaklah saya lihat banyak konsesi yang kita berikan ke Amerika, termasuk yang
sekarang ini kan masalah perdagangan, ya, ART itu Agreement on Reciprocal Trade itu banyak loh yang kita itu diminta ini diminta ya oke. Karena apa? Sebenarnya harusnya negosiasinya tuh kan tentang tarif aja dari 32 ke 19 katakanlah gitu. Tapi ditumpangi sama yang namanya USTR, US United States Trade Representative. Jadi USTR ini adalah lembaga di Amerika Serikat yang menerima aduan-aduan, keluhan-keluhan dari para pelaku usaha di Amerika di seluruh dunia terkait dengan berbagai masalah. Ya, nanti diterima, terus kemudian dikelompokkan, terus kemudian bernegosiasilah dengan pemerintah yang dikomplain lah gitu. Sehingga kan posisi tawarnya sejajar ketimbang kalau misalnya pelaku usaha dengan pemerintah kita. Nah, itu yang kemudian kan ada pemerintah Indonesia keluhan-keluhan ini. Nah, itu yang terus disampaikan, dinegosiasikan. Itu bertahun-tahun kita masih gagah, nggak mau gitu kan.